Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem operasi tentang algoritma penjadwalan CPU, FGFS First Come First Served, dan Short Job First atau SJF. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Algoritma penjadwalan. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di RDQI. Di sini, algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang akan di RDQI yang akan dieksekusi oleh CPU. Bagian berikut ini akan memberikan ilustrasi beberapa algoritma penjadwalan. Pertama itu tadi FGFS, First Come First Served, kemudian yang kedua SJF, Shortest Job First. Untuk SJF ini terbagi menjadi dua, yang pertama SJF Prime Type dan SJF Non Prime Type. FGFS untuk First Come First Served. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya pada waiting time rata-rata yang cukup lama. Jika proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst time-nya panjang atau pendek. Contohnya, di sini itu kita akan menentukan waiting time rata-rata dari sebuah CPU dengan menggunakan algoritma FGFS. Dengan menggunakan Gantt chart, di sini itu kita akan membuat algoritmanya di mana di sini sudah ada arrival time dan di sini sudah ada burst time-nya juga. Di sini pada waktu yang ke-0, P1 masuk ke antrian. P1 dijalankan hingga waktu yang kedua, yang ke-12. Kemudian, pada saat waktu kedua, P2 masuk ke antrian. Kemudian, pada saat yang ketiga, P3 masuk ke antrian. Dan pada saat yang kelima, P4 masuk ke antrian. Kemudian, pada saat yang ke-9, P5 masuk ke antrian. Pada posisi ke-12 ini, P1 selesai dikerjakan dan P2 dieksekusi di antara proses lainnya yang masuk ke antrian karena P2 lebih awal masuk dari proses yang lainnya. Maksudnya itu di sini tuh P2 yang lebih awal, kemudian lanjut P3, P4, dan P5. Kemudian P12 membutuhkan waktu sebanyak 8 dari 12 ke 20, maka P2 selesai dikerjakan. Masuk P3 ke antrian. P3 diproses terlebih dahulu. P3 mempunyai burst time 5 dari 20 sampai dengan 25, maka P3 selesai juga dikerjakan. Masuk P4 ke antrian, dieksekusi terlebih dahulu dengan P4 ini burst time-nya itu 2 dari 25 ke 27. Kemudian pada saat yang ke-27 masuk antrian P5 dengan burst time-nya itu 1 dari 27 ke 28, maka P5 selesai dikerjakan. Kemudian untuk waktu tunggunya di sini itu untuk P1 sama dengan 0 atau waktu itu tidak mempunyai waktu tunggu atau waiting time. Kemudian untuk P2 diproses pada saat yang ke-12 dan mengantri pada saat yang kedua, jadi 12 kurang 2 itu sama dengan 10. Kemudian untuk P3 itu diproses pada waktu yang ke-20 dan mengantri pada saat yang ketiga, maka hasilnya itu adalah 17. Kemudian untuk P4 itu diproses pada saat yang ke-25 dan mengantri pada saat yang kelima, maka 25 kurang 5 itu hasilnya 20. Dan untuk P5 itu diproses pada saat yang ke-27 dan mengantri pada saat yang ke-9, maka 27 kurang 9 itu adalah 18. Untuk jumlah rata-rata keseluruhan penjumlahan waktu tunggunya ini itu adalah 65. Jadi rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya itu dibagi dengan jumlah prosesnya tadi yaitu 5. Jadi 65 bagi 5 adalah 13 satuan waktu. Lanjut untuk Short Job First atau SJF yang non prime time. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di RDQI
untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Artinya, jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka proses yang burst time-nya atau BT-nya itu paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya di sini tuh tadi kita akan menentukan juga rata-rata atau waiting time dari sebuah CPU dengan menggunakan algoritma SGF yang non-prime time ini. Dengan menggunakan Gantt chart juga tadi, di sini itu pada saat yang ke 0 itu P1 dengan burst time-nya itu 12 masuk ke antrian langsung diproses. P2 kemudian masuk dengan burst time-nya itu 8. Kemudian P3 lagi masuk dengan burst time-nya 5. Kemudian P4 masuk lagi dengan burst time-nya itu 2. Dan kemudian untuk P5 itu masuk lagi ke antrian dengan burst time-nya itu 1. Dan pada SGF non-prime time ini tidak ada proses yang mendahului proses yang pertama, maksudnya berarti P1 atau 12 ini. Langsung saja pada saat yang ke-12 ini, semua proses yang ada di antrian akan sama-sama masuk ke antrian. Karena P1 telah selesai, saat semua proses memiliki arrival time yang sama, maka ditentukan P yang dieksekusi nilai burst time-nya yang paling kecil. Yaitu di sini jika kita lihat untuk burst time yang paling kecil itu adalah P5, di mana P5 itu burst time-nya adalah 1. Maka di sini tuh P5 akan dikerjakan. Diproses dari waktu yang ke-12 hingga yang ke-13. Kemudian P5 selesai dikerjakan. Kemudian masuk lagi pada saat yang ke-13 ini, masuk proses P2, P3, dan P4. Di sini dilihat lagi untuk burst time yang paling kecil itu adalah P4. Maka P4 ini dikerjakan pada saat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Kemudian pada saat yang ke-15 ini masuk lagi P2 dan P3, di mana di antara kedua ini untuk dilihat lagi burst time yang paling kecil itu adalah P3, di mana P3 itu adalah burst time-nya 5. Maka P3 ini dikerjakan lagi hingga waktu yang ke-20, dan pada saat yang ke-20 P2 masuk dengan burst time-nya itu 8 dan dikerjakan sampai dengan waktu yang ke-28. Untuk waktu tunggunya, di mana P1 itu sama dengan 0, tidak mempunyai waiting time. Kemudian untuk P2 tadi di sini dikerjakan pada saat yang ke-20 dan mengantri di sini pada saat yang kedua. Maka 20 kurang 2 adalah 18. Kemudian untuk P3 itu di sini diproses pada saat yang ke-15 dan mengantri pada saat yang ketiga. Maka 15 kurang 3 adalah 12. Kemudian untuk P4 itu diproses pada saat yang ke-13 dan mengantri pada saat yang ke-5, maka 13 kurang 5 adalah 8. Dan P5 diproses pada saat yang ke-12 dan mengantri pada saat yang ke-9, maka 12 kurang 9 itu adalah 3. Jumlah dari semua totalnya ini itu adalah 41. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya itu berarti di sini 41 dibagi dengan jumlah prosesnya itu adalah 5. Hasilnya itu adalah 8,2 satuan waktu. Masuk pada SGF yang prime time. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses direduksi dengan burst time yang lebih kecil daripada burst time yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di reduksi tersebut. Prime time SGF ini sering juga disebut dengan shortest remaining time atau first scheduling. Artinya, jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya itu lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke reduksi. Di sini kita akan menentukan lagi rata-rata waktu tunggu atau waiting time sebuah CPU dengan menggunakan algoritma SGF yang prime time. Di mana di sini tuh dengan menggunakan lagi dengan menggunakan Gantt chart-nya itu di sini pada saat yang ke 0 P1 itu masuk dan langsung diproses. Kemudian pada saat yang kedua
masuk P2 dengan burst time-nya itu adalah 8, kemudian P2 sebagai interupsi akan langsung diproses dari saat yang ke-0 sampai dengan kedua. P1 masih jika dilihat di sini tuh P1 masih menyisakan 10 proses lagi, maka akan mengantri lagi ke sini. P1 disimpan ke antrian yang ke-10. Lanjut lagi, saat waktu yang ketiga, P3 itu masuk ke antrian dan langsung diproses. P3 itu mempunyai burst time 5. Sisa dari burst time yang kedua tadi disimpan pada antrian. Dari 2 ke 5. P2 menyisahkan 7 proses. Jika dilihat di sini tuh dari sini ke waktu yang ketiga ini P2 menyisahkan 7 proses, maka akan mengantri lagi. Kemudian pada saat yang kelima masuk P4 yang mempunyai burst time 2 dan langsung diproses. Sisa dari untuk P3 ini tadi masih menyisahkan 3 masuk ke antrian. Karena P4 hanya mempunyai 2 burst time-nya itu hanya 2, maka diselesaikan dari 5 sampai dengan ke-7. Maka untuk P4 ini selesai. Masuk ke antrian di mana tadi untuk yang ke-7 itu ketika P4 itu selesai, maka P3, P2 dan P1 itu masuk ke antrian. Dibandingkan dari ketiga proses ini, maka P3 adalah mempunyai burst time yang paling kecil. Jika dilihat untuk burst time itu adalah di sini adalah 5. Maka P3 itu masuk diproses kemudian pada saat yang ke-9 kemudian pada saat yang ke-9 P5 itu masuk dengan burst time yang ketiga. Di sini tuh untuk P3 ini tadi selesai dikerjakan. P3 itu selesai dikerjakan, maka pada saat yang ke-10 dari ke-9 ke 10 ini P3 itu selesai dikerjakan, maka masuk untuk P5, P2 dan P1. Di sini dilihat lagi burst time yang paling kecil itu adalah P5, maka P5 itu dikerjakan hingga waktu yang ke-11. Kemudian pada waktu yang ke-11 ini P2 dan P1 itu masuk. Di sini dilihat lagi untuk burst time yang paling kecil itu adalah P2, maka P2 ini dikerjakan pada saat yang ke-11 sampai 18. Kemudian pada waktu yang ke-18 P1 itu masuk dan dikerjakan hingga waktu yang ke-28. Untuk waktu tunggunya di mana P1 itu tadi dia di sini tuh P1 itu dikerjakan pada saat yang ke-0, kemudian diproses pada saat yang ke-18, kemudian mengantri di sini pada saat yang kedua, maka 18 kurang 2 adalah 16. Kemudian untuk P2 di sini diproses pada saat yang ke-11 dan mengantri pada saat yang ketiga, maka 18 kurang 3 adalah 8. Kemudian untuk P3 ini diproses pada saat yang ke-7 dan mengantri pada saat yang kelima, maka 7 kurang 5 adalah 2. Dan untuk P4-nya tadi itu di sini itu dikerjakan pada saat yang kelima dan selesai diproses pada saat yang kelima dan mengantri juga pada saat yang kelima, maka di sini itu 5 kurang 5 hasilnya 0. Dan untuk P5 itu diproses pada saat yang ke-10 dan mengantri pada saat yang ke-9, maka 10 kurang 9 itu adalah 1. Jumlah totalnya itu di sini itu adalah 27. Maka rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya itu di sini 27 dibagi dengan 5, hasilnya itu adalah 5,4 satuan waktu. Kemudian di sini tuh jika dilihat dibandingkan tadi antara SJF prime time dan SJF non prime time itu diketahui bahwa untuk SJF prime time itu mempunyai waktu tunggu paling sedikit, yaitu hanya 5,4 satuan waktu daripada yang SJF prime time-nya tadi, yang non prime time tadi. Mungkin itu saja penjelasan tentang algoritma SJFS dan SJF prime type dan non prime type yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.